Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberi kita kemampuan untuk hadir dalam majelis ilmu. Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan dengan itulah kita masih berkumpul dengan insya Allah dengan para penghuni surga, calon-calon penghuni surga di majlis ini, yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umat yang menjadi para penegak sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua akan berkumpul dan berjumpa dengan beliau dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan, dan inilah suatu puncak kenikmatan yang kelak mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan menjadi para penghuni surga. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, di pagi ini kita akan kembali membahas sebuah tema yang insya Allah tema yang sangat penting, karena tema yang disemakan oleh Allah dan Rasulnya, disemakan oleh Allah kepada Rasul dan para sahabatnya yang selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tentu sebelum masuk ke kajian, saya selalu mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah yang Allah, mari kita memanfaatkan pagi yang mulia ini dengan bersedekah, karena sedekah menjadi salah satu wujud dari iman kita, wujud dari implementasi takwa kita, yaitu selalu disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang muhsinin ini adalah selalu meyakini bi amwalim haqqul sa'ili wal mahrum, selalu berbagi hartanya karena harta yang dimilikinya sesungguhnya adalah milik Allah, dan juga selalu ada bagian dari orang-orang di sekitarnya, yaitu orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan insya Allah amanah yang diberikan oleh jamaah akan menjadi energi bagi kami untuk melanjutkan dakwah ini, dan tentu doa dari semuanya untuk beristiqamah dalam kebaikan menjadi harapan kita semua ya. Doa untuk selalu saling berwasiat dalam kebaikan dan saling mewasiatkan untuk selalu memanfaatkan harta dalam di jalan Allah fisabilillah. Baik jamaah Allah, guru kita sudah hadir, Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan ya, mudah-mudahan guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari selalu Allah jaga beliau, sekeluarganya, Allah selalu berkahi kehidupan beliau bersama keluarga, dan juga tentu Allah berikan istiqamah dalam dakwahnya. Dan itu doa untuk kita semua, jamaah yang dengan Allah, jamaah yang istiqamah untuk hadir dalam kajian ilmu ini. Mudah-mudahan juga Allah selalu istiqamahkan kita dalam keadaan husnul khatimah insya Allah kelak di kehidupan akhir kehidupan kita. Baik jamaah yang dengan Allah, tema Al-Wakil yang menjadi salah satu nama agung Allah Subhanahu wa taala dan sudah dibahas di minggu lalu ya. Dan tentu pembahasannya memang tidak cukup sekali dua kali sesungguhnya ya. Nama Allah yang agung itu begitu luas, tapi tentu sebagai pemula kita akan mencoba menguraikan tema-tema ini menjadi tema yang mudah menjadi penyemangat kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Saudari Al-Jambari? Insya Allah, tabarakallah. Sehat walafiat. Alhamdulillah, luar Masya biasa. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Ustaz. Insya Allah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, juga jemaah yang dimuliakan Allah ya. Siap-siap kita untuk menyimak satu tema lanjutan tentang Al-Wakil. Tafadhol mashkur, Ustaz. Baik, syukran jazakumullahu khair. Mata'alallahu fi kulli hayatukum insyaallah Ustaz. Amin, amin Allah. Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada seluruh pengurus dan jamaah sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya. Tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan sudah seharusnya bahwa yang kita syukuri adalah bagaimana Allah mentakdirkan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Terlebih, Rasulullah SAW adalah sosok yang kemudian meminta kepada Allah agar senantiasa kita umatnya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lipatan ganda dari setiap amal soleh yang kita kerjakan. Tidak seperti umat nabi-nabi terdahulu. Seperti sering saya sampaikan bahwa puasanya kita di Arafah itu 700 hari ampunan. Sementara umat yang lain harus puasa 700 hari untuk mendapatkan amalan yang sama. Kita tadi sholat subuh 2 rakaat. Sebelumnya kita dahului dengan sholat fajar yang Rasulullah SAW sampaikan, rakaatain di fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau 2 rakaat di waktu fajar itu setara dengan mendapatkan dunia dan seisinya semuanya. Coba lihat, coba cari. Ada berapa banyak umat di nabi yang lain yang bisa mendapatkan itu? Nggak ada. Tidak ada satupun ayat Zabur, ayat Taurat, ayat Injil yang kemudian ketika dibaca seperti halnya Al-Quran dibaca 1 huruf berpahala 10 kebaikan. Tidak ada cerita bahwa sedekah yang mereka lakukan berpahala lipat ganda. Kalau tadi pagi di awal pembukaan Ustadz Khalis Hafizahullah Ta'ala menyampaikan bahwa saya hanya menyampaikan bahwa sedekah itu untuk kita, bukan kita yang butuh, tapi kita yang diberikan kesempatan mau ngambil enggak. Karena sedekah itu seperti yang sering kita ngiang-ngiangkan bahwa ada lipatan ganda pahala loh. Ada dari 10 kali lipat di surat nama 160, ada pahala 700 kali lipat di surat 2 ayat 261, ada surat 3 ayat 92 yang balasan adalah kebajikan yang sempurna, ada surat 4 ayat 85 yang kemudian Allah ganjar dengan eksponensial pahala dan lain sebagainya. Maka merugilah kita yang kemudian tidak mengambil kesempatan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatannya kepada kita. Nah, yang jadi perhatian saya adalah begitu banyak kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita, tetapi begitu banyak fasilitas ini yang kemudian membuat kita menjadi take it for granted, kurang bersyukur. Buktinya apa? Sedekah males, baca Quran jarang, zikir jarang. Kalau ada masalah aja baru deh. Seolah-olah Allah SWT itu diperlukan hanya pada saat kita butuh. La wallah. Kalau kita butuh bantuan teman, kita ngontak, siapa yang punya parfum sofa ya? Oh iya Ustaz Kholis. Siapa yang waktu itu ngeposting gula merah cair? Oh iya, Teh Nadia.
waktu itu siapa PMPO Mbak Sundari, Budwi, Bandung, siapa lagi itu, kalau kita butuh kita kontak, tapi kepada Allah lah jangan. Jadi kita tuntaskan kajian kita di pekan yang lalu, yakni Al-Wakil. Waktu itu hanya sekedar memperkenalkan saja, tetapi yang kita harus yakini bahwa bagaimana memaknai asma Allah Al-Wakil ini. Al-Wakil ini adalah bermakna dia sebagai pihak yang menjamin urusan dan kebutuhan makhluk. Jadi kalau kita tidak berwakil kepada Allah, maka kita nggak akan dipenuhi. Berwakil atau kita tawakal itu, kalau pagi ini saya coba kita diskusi gitu ya. Bertawakal kepada Allah itu ketika kita melakukan sesuatu itu adanya di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Yuk, kita diskusi yuk. Menjadikan tawakal itu posisinya di mana? Di awal kah? Di tengah-tengah atau di akhir? Awal, tengah, dan akhir, Ude. Awal, tengah, dan akhir. Ini borongan jawabnya. Tengah. Di Tengah, akhir. di akhir. Tengah, Ude. Iya. Baik. Namanya tebak-tebakan pasti ada yang salah ya. Oke. Mbak Nia bilang tengah, Bu Frida bilang akhir. Oke, begini. Ketika kita keluar rumah, doa apa yang kita pintakan kepada Allah ketika buka pintu, kemudian melangkah kaki kanan? Kita doa apa? Baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu menandakan tawakalnya di mana? Di awal, Ude. Nah, tuh di awal. Tadi yang bilang tengah, bilang akhir, tetot gitu kan ya, terkoreksi sudah. Berarti sejak awal kita melakukan sesuatu sudah mewakilkan kepada Allah. Kenapa mesti begitu? Ada satu keyakinan yang ketika kita bertawakal kepada Allah itu, ini saya mau ngomong sesuatu yang agak butuh kecerdasan sedikit ya. Tidak boleh kita bertawakal sebagai kelemahan dan juga tidak boleh menjadikan kelemahan sebagai tawakal. Saya ulang. Tidak boleh menjadikan tawakal sebagai kelemahan dan juga tidak boleh menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Bisa dipahami atau butuh penjelasan? Bisa dipahami ya? Tidak boleh kita bertawakal dan menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Dan juga tidak boleh menjadikan kelemahan sebagai upaya tawakal kita. Oke, begini. Kenapa tidak boleh menjadikan tawakal sebagai kelemahan? Tawakal itu justru sebagai bagian dari ikhtiar yang paling kuat. Bagaimana menjadikan dia sebagai ikhtiar yang paling kuat? Ketika kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, itu menandakan bahwa ya Allah, saya nggak tahu. Saya ini akan mendapatkan apa yang saya dapatkan atau justru saya mendapatkan yang terbaik darimu. Nah, menerjemahkan bahasa itu kadang-kadang nggak muncul dari lintasan pikiran kita. Jangan dilisankan. Ya, jangan dilisankan. Terpikir saja tidak. Ketika kita keluar dari rumah, ya Allah, aku bertawakal kepadamu, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya yang jika tanpa izinmu ini akan terjadi. Maka bunyi Bismillahirrahmanirrahim itu menandakan bahwa kalau orang Sunda bilang, dah aku mah apa tuh, cuma bisa ikhtiar doang. Nah, disitulah kemudian ketika kita keluar, ya tadi dalilnya saya bilang
Rasulullah SAW selalu senantiasa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berarti tawakal di awal. awal. Oke. Lihat surat 3 ayat 159. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengumpulkan seluruh keinginan dan harapan yang terus kita berupaya untuk menghadirkan apapun itu. Lihat surat 3 ayat 159. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu frasa khusus untuk kita, faida azamta fatawakkal 'alallah. Ketika engkau sudah berniat untuk membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Berarti di tengah-tengah kita ikhtiar harus ada tawakal. Terus ya. Jadi di tengah baru Iya, muncul ketika diawali dengan tawakal. dengan tawakal. Satu kali Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang sahabat yang kemudian beliau ketika mengikat tunggangannya, semua diikat, cuma satu orang yang enggak. Maka Rasulullah SAW tanya, kenapa enggak diikat? Tawakal tu Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ikat dulu baru tawakal. Ikhtiarnya kencengin baru menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi ternyata tawakal tidak boleh terlalu dikedepankan di paling depan. Kenapa? Karena kalau kemudian dia dikedepankan paling depan tanpa iringan di tengah-tengahnya dalam konteks tawakal itu, maka genapi seperti yang Mbak Yuni tadi jawab, di awal, di tengah, di akhir. Ya. Kalau jamaah yang sering ikut kajian saya biasanya gitu tuh, udah pahamannya kunci-kunciannya udah ketemu nih. Nah, ketika ada 3 tawakal tadi di awal, di proses dan di akhir, maka inilah sebuah penggenapan yang sejati ketika berurusan dengan apa yang kita sebut sebagai ikhtiar kita. Ambil contoh, Ibunda Hajar ketika ditinggal oleh ayahanda Ibrahim. Dalam hadis Bukhari kita bisa perhatikan kisahnya Rasulullah Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan beliau dengan 2 pertanyaan. Apakah kau hendak meninggalkan kami? Nggak dijawab. Apakah engkau hendak meninggalkan kami? Nggak dijawab. Tapi ketika beliau rubah konsepnya, ketauhidannya dihadirkan, apakah ini kehendak Rabbmu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan betul ini kehendak Rabb. Kenapa yang 2 pertanyaan nggak dijawab? Berat buat seorang yang pemimpin kaum, dia punya tanggung jawab, kemudian tanggung jawabnya dipertanyakan, itu berat. Tapi ketika apakah ini kehendak Rabbmu, berarti apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan Allah yang nyuruh, kalau dalam bahasa bahasa terjemahan serampangan saya gitu ya. Allah SWT sedang memberikan satu keyakinan kepada Ibunda Hajar bahwa terjemahan serampangan saya itu mengatakan bahwa ya nggak mungkin lah gue tinggal lu sini berdua sama bayi masih merah begitu. Lu katanya gue gila apa gitu ya kalau bahasa tafsir serampangannya gitu ya. Tapi ketika Ibunda Hajar menanyakan bahwa apakah ini kehendak Rabbmu, dijawab betul ini kehendak Rabb. Apa jawaban Ibunda Hajar? Kalau emang ini kehendak Rabbmu, pergilah, tinggalkan kami. Karena sesungguhnya Rabb tidak akan menyanyiakan kami. Artinya ketika itu jadi sebuah ketetapan, maka kuatkan azam, balik ke surat 3 ayat 159 tadi, kuatkan azam, tawakal. Pasti Allah nggak akan mengecewakan saya, nggak akan menyanyiakan saya, nggak mungkin nggak dihidupin sama Allah. Cuman bagaimana nantinya, ya, bagaimana nantinya itu tawakal, bukan nanti bagaimana. Kalau kita kan nanti bagaimana kan? Nanti bagaimana? Seolah-olah kekuatan pikiran, kekuatan ikhtiar kita lah yang menjadi puncak supremasi proses berpikir atau proses kehidupan kita. Padahal tidak. Ada kala di mana kita betul-betul menyerahkan urusan kita berwakil kepada Allah. Masih ingat ya?
zikir favorit saya di pagi dan petang itu adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Berdiri Sendiri, perbaiki seluruh urusanku di perintilan-perintilannya sampai yang kecil-kecil ya Allah. Kecil-kecil itu apa? Gerak hati. Nah, kecil-kecil seperti apa? Geseran, bisikan setan dan seterusnya. Gejolak yang bertempur antara pikiran dan nafsu. Maka jangan libatkan saya dalam menggunakan akal dan nafsu saya. Sekejap mata pun jangan loh. Ini artinya kalau kita pretelin satu-satu tiga frase itu, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis, ya, aku istighosa kepadamu. Ini genting dan penting. Istighosa itu genting penting. Coba kita tanya kepada ulama-ulama kita gitu ya, ulama-ulama aswaja yang di Jawa Timur terutama. Kalau ada sesuatu yang genting, penting, istighosa. Jadi istighosa ini menjadi bukan hanya sekedar as'alu atau isti'anah saja, tetapi dia menjadi istighosa, menjadi penting dan genting. Bayangkan Rasulullah SAW menghadirkan kegentingan dan kepentingan itu di setiap pagi dan sorenya. Kurang apa coba tawakalnya? Maka dari situ kalau kita lihat lagi tiga frase itu, ya ayu ya qayyum birahmatika astaghis asli lisyani kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaiki seluruh urusanku dan jangan kau biarkan aku mengandalkan diriku sendiri dengan akal dan nafsu. Sekejap mata pun jangan ya Allah. Ini maknanya apa? Dan terserah Allah dia mau diapain. Nah, kalau kita cuma sekedar melisankan saja, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis asli lisyani kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tanpa penjiwaan, tanpa pemaknaan, tanpa niat yang didorong, maka ada begitu banyak hadis yang banyak ulama menyatakan jangan lalai hatimu terhadap Allah tabaraka wa taala, karena berdoa dengan kelalaian itu nggak akan diterima sama Allah. Lisan kemana, pikiran kemana, kan jadi gerambiang nggak karuan. You know what the meaning of gerambiang? Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Gerambiang itu apa? Liar melanglang buana. Nah, maka kita bisa merenungkan bahwa sebagian besar urusan hidup kita ini bukan kita sendiri yang mengendalikan. Pernahkah kita menghitung betapa banyak yang Allah SWT hadirkan dan yang kita lakukan, betapa sedikitnya urusan yang terjadi karena keterlibatan kita secara langsung. Biasanya kalau menu sarapan kita gitu ya, kalau tadi saya terlihat saya sarapan peach gum gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, satu persatu urusan kita, garamnya dari laut misalnya, nasinya dari sawah, sayurnya dari kebun, ikannya dari kolam, itu bentangannya bisa yang ini dari barat, yang ini dari timur, yang ini dari utara, yang ini dari selatan, dan seterusnya. Maka sayurnya, semuanya, ikannya, segala macam, sebelumnya mereka berada di tempat masing-masing yang saling berjauhan, kemudian datang kepada kita, kita tinggal menikmati dengan mudah. What a nice life. Enak banget kita ini. Dan tanpa menghitung bahwa Allah SWT sedang mengumpulkan itu karena kita, untuk kita. Malah kitanya kayak begitu. Makhluk macam apalah kita ini yang kemudian tidak mampu menghadirkan Allah dulu, gitu ya. Dan kemudian kita berwakil kepadanya. Ini terjadi karena Allah menjaga, memelihara dengan penjagaan dan pemeliharaan yang terbaik. Dan sungguh ada banyak hal terjadi karena kasih sayang Allah saja. Dan Allah yang mengatur matahari terbit dan terbenam dengan teratur. Pagi ini agak mendung-mendung, agak gerimis-gerimis. Tadi subuh dengan kelembutan sapaan air yang menitik di sela-sela udara Bekasi. Nah, ketika kita hadirkan doa, bukankah malaikat Malik yang mengantarkan hujan itu kemudian akan lapor kepada Allah SWT. Ya Allah, aku sudah turunkan air hujan di Bekasi. Tadi aku mendengar si Fulan dan Fulana berdoa begini dan begini. Kita sia-siakan itu. Padahal Rasulullah SAW hadirkan apa? Kalau hujan, banyak doa.
Saya nggak tahu nih di tempat siapa lagi yang hujan, di Bandung apakah hujan, di Hong Kong apakah hujan, ya, di tempat Bapak Ibu di Tangerang atau dan segala macam apakah hujan dan seterusnya. Maka itu saat kita kemudian bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada energi yang tidak pernah berkekurangan dari sinar matahari. Bahkan tubuh kita menjadi butuh kepada sinar matahari karena vitamin D yang ada di balik kulit kita hanya bisa dirangsang dengan sinar matahari. Allahu Akbar. Kenapa bayi gitu ya? Makasih. Ini nanas. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT hadirkan itu semua untuk kemudian kita menghadirkan kesyukuran, betapa cilakanya kita kalau kemudian tidak mampu menghadirkan kesyukuran yang modelnya seperti itu. Allah yang mengatur detak jantung sehingga kita nggak khawatir lupa mendetakkannya, nggak perlu dicas, ya, cuma perlu dijaga aja. Kalau jantung berhenti sebentar saja maka nyawa kita taruhkan. Maka kita layak berdoa agar setiap sendi kehidupan kita diurus oleh Allah Azza wa Jalla dan memberikan kita takdir yang terbaik. Maka untuk sebagian besar kita yang paham, buat yang paham aja nih, buat yang paham. Salat duha itu menjadi sedekah terbaik dari kita. Bukan untuk kemudian duha aja biar banyak rezeki. Lah, jangan. Terlalu pendek. Kalau kepengen dapat rezekinya mau banyakkan istighfar aja kata Allah. Di surat 71 ayat 10 sampai 12 kan itu. Nah, siapa yang sudah mengenal dengan sepenuh pengenalan seperti keluarga Nabi Ibrahim dan beliaunya, gitu ya, pasti dia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena Allah itu wakil terbaik yang tidak akan pernah mengecewakan siapapun mewakili urusan kepada Allah. Yuk sama-sama kita lihat surah Al-An'am ayat yang ke-102. Surat yang ke-6 ayat yang ke-102. Untuk yang sudah ketemu monggo silakan. Surat yang ke-6 102. Iya, udah. Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Insyaallah. Dalam tafsir Jalalain, syukran jazakumullah khair. Allah SWT menyatakan, jelas-jelas Allah SWT menegaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. Demikian Allah itu menjadi Rabb-mu, pemeliharamu. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Dia. Khaliqul kulli syai'. Ya, khaliqul kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu. Maka beribadahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Maka dialah pemelihara segala sesuatu yang memelihara semua. Kalau bahasa saya, kurang apa sih Allah sama kita itu? Ini yang kemudian setiap kita kalau kemudian berkeyakinan bahwa Allah itu wakil kita. Mewakilkan di sini adalah maknanya menyerahkan segala sesuatu kepada kebijakan. Maka menjadikan Allah sebagai wakil ini mewakilkan tetap dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai kesanggupan. Ikhtiarnya dikencengin juga. Maka tadi tidak boleh menjadikan kelemahan sebagai tawakal dan menjadikan tawakal sebagai kelemahan. Ya udah saya tawakal aja ke Allah. Enggak boleh. Ikhtiarnya diduluin. Nah, spiritual wakil ini gimana bertawakal kepada Allah itu harus seperti apa kita? Sebagai hamba Allah, kita wajib bertawakal dengan sepenuh hati karena hanya dengan bertawakal kepadanya sajalah Allah akan mencukupi seluruh atau semua kebutuhan kita dengan cara yang terbaik menurut ilmunya. Mungkin sebagian kita ada yang berharap tentang mimpi indahnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ternyata Allah SWT tidak memberikan seperti apa yang Dia inginkan. Allah ingin kita bersabar. Ada yang diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka Allah ingin membuat kita banyak bersyukur. Dan ketika Allah SWT tidak memberikan apa yang kita minta, yakinlah
bahwa Allah pilihannya selalu yang terbaik. Jangan maksa kayak jomblo, nggak jelas kalau berdoa. Ya Allah, kalau si fulanah itu memang jodohku, dekatkan aku kepadanya. Kalau belum berjodoh, tolong jodohin ya Allah. Maksa ini. Kalau dia yang terbaik buatku, dekatkan ya Allah. Kalau belum jadi yang terbaik, jadikan dia yang terbaik ya Allah. Lah, menikah ke. Nggak boleh gitu gitu. Itu namanya memaksa Allah. Ya istikharah itu imbang kiri kanan gitu. Ya Allah, kalau emang baik, dekatkan. Kalau emang buruk, jauhkan. Sehingga ketika kita paham bahwa eh, tawakal dan penyerahan ini harus didahului dengan rangkaian usaha yang optimal, maka di dalam Al-Quran bahkan kata tawakal ini didahului oleh perintah bekerja secara maksimal dulu. Kita lihat bagaimana Ibunda Hajar waktu sakaratul maut, Ismailnya kecil, apa yang dia lakukan? Apakah kemudian ya udah ini kan Allah yang bikin saya di sini, ya udah gimana Allah aja, gitu tawakalnya? Enggak. Beliau tawakalnya justru dia tinggalkan bayi mungil itu, kemudian dia lari ke sofa marwah. Dia tidak dapatkan air dari sofa, tidak dapatkan di marwah. Bahkan 7 kali beliau sudah ikhtiar, tapi Allah SWT belum memberikannya. Tapi iringan tawakal yang kemudian dihadirkan oleh beliau, Allah SWT hadirkan Zam-Zam. Nah, kalau ngambil pelajaran itu, Anda nunggu-nunggu Zam-Zam, tapi Anda belum 7 kali menuntaskan sofa marwahnya. Sa'i Anda belum ikhtiarnya belum maksimal. Dan tawakalnya tidak diiringkan. Maka sekali lagi berwakil kepada Allah itu serahkan di awal, serahkan di tengah perjuangan kita, sampai akhirnya kita tetap senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Jadi bagaimana tahapan-tahapannya di dalam mewakilkan urusan kita ini kepada Allah? Ada 3 tahap. Ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa tahap pertama kita belajar tentang asma Allah. Dengan belajar mengenali asmanya, maka kita akan semakin mengenal Allah, semakin dekat dengannya. Makin kita tahu maunya Allah seperti apa. Kita akan semakin mengerti tentang siapa Allah, zat pencipta kita, zat pemberi rizki kita. Mengenal ini adalah gerbang pertama yang mengantarkan kita kepada derajat yakin. Nah ini ya, kemudian semua ilmu yang layak untuk kita pelajari, ilmu tentang ma'rifatullah terkhusus melalui nama-namanya, menjadi ilmu yang pertama dan paling layak untuk kita pelajari. Maka tidak berlebihan kalau ada ulama yang mengatakan bahwa memahami nama Allah yang baik itu Asmaul Husna ini pintu ilmu yang mulia. Bahkan termasuk fikul akbar, ya, fikih yang paling agung, yang paling utama. Dan pertama kali masuk dalam sabda Rasulullah SAW, yakni ini hadis yang muttafaq alaih, siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, niscaya Allah akan memberikan kepahaman kepadanya dalam masalah agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka dengan mempelajari ilmu tentang asma dan sifat Allah, artinya kita sedang mempelajari penguat-penguat agama, fondasi-fondasi agama. Semakin kuat fondasi agama seseorang, semakin tangguh juga dia menghadapi aneka guncangan. Maka semakin jelas arah kehidupannya. Semakin bahagia, semakin selamat juga hidupnya di dunia akhirat insya Allah. Tapi yang kedua, kita belajar menyempurnakan ikhtiar, jangan terlalu yakin dengan melompat pada keyakinan. Seperti tadi saya sampaikan, Rasulullah SAW menyatakan ikat dulu ontaknya, baru tawakal. Atau kunci dulu kendaraan yang benar, maka baru tawakal kepada Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa apa ya, tahu kepada Allah, terus kemudian kita langsung yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Siapa lu? Gitu ya. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pemuda yang tidak melakukan pekerjaan apapun selain santai dan berbalas-balasan. Kaum rebahan. Kenapa kamu nggak kerja? Saya yakin Allah memberi rezeki. Pasti saya akan dapat rezeki. Ya nggak gitu juga kali. Ada pendapat, bukan pendapat, peribahasa atau apa tuh. Kalau memang
rezeki nggak akan kemana-mana, gitu kan ya. Kalau emang udah rezeki nggak akan kemana-mana. Jadi pasti datanglah rezeki. Tetapi kalau kita bicara sama orang marketing, orang sales, ya kalau nggak kemana-mana, mana bisa dapat rezeki gitu kan. Nggak akan fasting, mana bisa gitu. Nggak main medsos, gimana bisa ceritanya. Ngarang. Maka kalau dikatakan bahwa saya bertawakal kepada Allah, oke itu benar. Ya, itu benar. Tapi kenyataannya keliru pemahaman dia ini. Seharusnya dalam tahap pengenal Allah itu, dia baru tahu sebatas Allah itu maha penolong. Tapi kalau kemudian mengenal Allah, dia pasti mengerti siapa saja dan seperti apa saja orang yang ditolongnya. Maka memasukkan kriteria minimal kita kepada golongan seperti itu, maka penting buat kita menyempurnakan ikhtiar. Jangan dulu menyerahkan segalanya kepada Allah sebelum melalui tahapan ini. Apa yang bisa dilakukan? Ikhtiarkan terbaik. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung pada pagi hari. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pada sore hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Ini hadisnya induk burung ya, induk burung, bukan anak burung. Ya. Maka dalam hadis ini kita melihat burung tidak diam, dia terbang menjemput rezekinya dan belum tahu dia di mana rezekinya ada. Ya. Hal ini memperlihatkan bahwa memaksimalkan ikhtiar adalah bagian penting dari tawakal dan jangan sampai keyakinan kita kepada Allah hanya sebagai tempat bersembunyi dari kemalasan. Maka tadi saya katakan tidak boleh menjadi tawakal sebagai kelemahan. Tapi yang ketiga, kita berusaha untuk memantapkan tauhid dalam hati. Sementara kalau kita sudah mengenal Allah melalui asmanya, kita sempurnakan ikhtiar sebagai sebuah bentuk ibadah, maka tahap selanjutnya itu memantapkan dalam hati bahwa tidak ada kuasa selain Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Maka ketika memaksimalkan ikhtiar kita seperti yang tadi saya sampaikan di surat 3 ayat 159, yang selalu menjadi semboyan saya di akhir kajian, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Ini yang kemudian berusaha untuk tidak bergantung kepada siapapun, keatasan, orang tua, teman, pekerjaan, tabungan, harta, kekayaan, kedudukan, dan siapapun selain Allah. Mereka semua cuma perantara, tidak ada yang layak untuk kita bergantung kepada selain Allahus Samad, satu-satunya zat yang kemudian menjadikan kita tempat bergantung kepadanya. Nah, dengan melewati ketiga tahapan ini, insya Allah kita akan mampu menjalankan hidup yang lebih ringan, tenang, senang, penuh bahagia. Karena orang yang menjadikan Allah SWT sebagai Rabb-nya, ada begitu banyak ayat yang menyatakan Allah cabut kegelisahan kita, Allah cabut kegundahan kita. Di surat 46 ayat yang ke-13, surat 41 ayat 30, itu menyatakan bahwa kalau kita pelajari tafsir ayat bil ayat, itu di situ Allah SWT menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sungguh ketika seseorang menjadikan Allah sebagai pemeliharanya, dia yakini itu dan dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegundahan, tidak ada kesedihan. What a nice life. Enak banget kita ini. Kalau kemudian tahu dijamin oleh Allah SWT. Bahkan kalau kita hubungkan dengan muqaddimah yang tadi kita bahas sama-sama, bahwa ketika kita mengerjakan satu amal, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Kurang apa kita ini? Kurang bersyukur gitu. Nah maka kalau hari-hari kita menjadi momen yang istimewa, kita telah mewakilkan seluruh urusan hidup mati kita kepada Allah yang maha sempurna dengan kuasa dan ilmunya, maka pada saat itu tidak ada dalam pikiran kita selain meyakini bahwa Allah akan mewujudkan segala sesuatu yang ada di alam raya ini, menjadikan kehendak dan tindakan sejalan dengan kehendak dan ketentuan dari Allah dan Rasulnya SAW, untuk kemudian meyakini bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, dan yang keempat, selalu berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang diinginkan sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah al-wakil kepada semua itu. Maka
Lihat Mumtahanah ayat yang keempat. Surah Mumtahanah, surat 60, ayat yang keempat. Di sana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagaimana kisah di awal menjadi teladan terbaik bagaimana bertawakal kepada Allah. Ya. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ibrahim dan orang-orang bersamaan. Siapa? Sarah, Hajar, Ishak, Ismail, dan orang-orang pengikut yang kemudian dari Babilonia mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, saya ingin berkisah sedikit ini. Ada mutiara kisah dari Auf bin Malik al-Asja'i. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Satu ketika dia ditawan anaknya oleh orang musyrik, maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadu. Ya Rasulullah, musuh telah menawan anakku, ibunya sangat bersedih. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah SAW bersabda, bertawakallah kepada Allah dan bertawakal dan bertakwalah serta bersabarlah. Aku perintahkan kepadamu dan kepada istrimu agar memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Maka Auf dan istrinya melakukan apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW. Saat keduanya tengah berada di rumah, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang, ternyata anaknya. Dia datang dengan membawa 100 unta yang ditinggalkan musuh, lalu dia menggiringnya. Allahu Akbar. Nah, peristiwa ini kemudian menyebabkan surat 65 ayat 3 yang saya sampaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Kemudian orang-orang menjulukinya sebagai ayat 1000 dinar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ketika seseorang bergantung kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, di ayat 4-nya bagian terakhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu fi umrihi yusra, dimudahkan. Imam Ad-Dahabi dalam karya besarnya Syiar Alam An-Nubala mengungkapkan bahwa peristiwa yang menakjubkan dialami oleh Sila bin Asyam. Dia salah seorang tabi'in yang mendapatkan zaman Rasulullah SAW tapi tidak sempat bertemu atau melihat beliau. Pada sebuah perjalanan pulang dari sebuah peperangan, kudanya mati. Sehingga dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau menjadikan seseorang yang mempunyai jasa baik atasku, karena aku tidak suka meminta kepada selainmu. Maka dengan kuasa Allah, Allah menghidupkan kudanya sehingga dia mengendarainya. Ketika sampai di rumah, Sila bin Asyam berkata kepada Muhammad anaknya, wahai anakku, ambillah pelana kuda itu karena dia adalah pinjaman. Maksudnya pinjaman dari Allah. Ya, maka anaknya mengambil pelana dan kuda itu mati kembali. Insya Allah. Kalau bukan karomah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal-hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Nah, kira-kira Auf bukan Auf, Silah bin Asyam ini kira-kira punya amalan seperti apa ya sampai diistimewakan begitu sama Allah SWT. Kita bisa nggak mendapatkan itu? Kalau lihat amal pribadi gitu, amal-amal andalan kita kayaknya agak-agak pesimis gitu ya. Tapi ada juga yang mengharukan dari kisahnya Ahmad bin Khadraweh. Dikisahkan dia punya utang yang sangat besar, yaitu 70.000 dirham atau 700 misqal. Ketika sesaat sebelum wafat, para pengutangnya datang sedangkan dia tidak memiliki apapun untuk membayarnya. Maka dia berdoa, ya Rob, ruhku sudah tergadaikan di tangan mereka. Jika engkau ingin mencabutnya, berikanlah hak-hak mereka. Tiba-tiba seorang mengetuk pintu rumah dan berkata, keluarlah kalian semua wahai para pengutang. Orang yang tidak dikenal ini kemudian melunasi semua utang Ahmad bin Khadrawai. Setelah itu Ahmad pun wafat dengan tenang. Semoga Allah merahmati. Jadi luar biasa. Kalau kita nggak berlatih dengan hanya bergantung kepada Allah. Salah satunya dengan mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan kita kepada orang tua, kepada pekerjaan, bertabungan, apapun selain Allah. Maka tanamkan keyakinan bahwa tidak ada kuasa kecuali atas izinnya. Tidak ada solusi kecuali atas bantuannya. Tidak ada pertolongan kecuali atas kuasanya. Adapun makhluk hanyalah perantara yang Allah gerakkan kepada kita. Dan mendawamkan zikir dan doa ini berisi penyerahan total kepadanya. Surat 9 ayat 129 di pertemuan yang sebelumnya
sempat saya sampaikan bahwa ini dalam zikir pagi sorenya Syekh Sa'ad bin Waf Al-Khatani disebut sebagai dibaca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Ya. Maka berlindung juga kepada Allah dari bengkoknya niat dan salahnya ikhtiar, sehingga kita tidak bergantung selain kepada Allah tabaraka wa taala, dan tidak akan kembali kecuali kepadanya, dan tidak akan berserah kecuali kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Maka perbanyak membaca kisah-kisah para nabi, sahabat, waliullah, dan orang-orang saleh, pahami teladan bagaimana mantapnya keyakinan dan ketawakalan mereka kepada Allah, maka mencukupkan Allah bagi kita, seperti di surat 9 ayat 129 itu, bagian yang kemudian dalam Al-Azkar Imam Nawawi, hadis riwayat Ibnu Sunni menyatakan, siapa yang setiap hari pada pagi dan petang hari mengucapkan hasbiyallahu la ilaha wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, Allah akan mencukupinya dari segala yang membuatnya resah dari urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Kita lihat sebentar di surat 5 ayat 23. Surah Maidah ayat 23. Ayat ini Allah Ta'ala menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Maka indikasi lenyapnya keimanan adalah hilangnya tawakal. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Muhkamat banget ini ayat. Begitu pula dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-84. Bapak Ibu bisa lihat di situ Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berkata Musa, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah dan bertawakallah kepadanya semata, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Maka benarnya keislaman seorang hamba adalah dengan adanya tawakal. Semakin kuat tawakalnya, semakin kuat pula imannya. Kalau tawakalnya lemah, maka sudah pasti imannya lemah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ciri orang yang tawakal itu seperti apa? Dia seperti anak kecil yang tidak tahu siapapun yang bisa melindunginya selain sang ibu. Begitu pula orang yang tawakal, dia tidak akan mengetahui sesuatu yang bisa melindunginya selain Rabb-nya. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan seperti itu. Oke, saatnya berbagi rahmat, karena setiap tanya jawab itu mengundang rahmat. Yang bertanya dapat rahmat, yang jawab dapat rahmat, kita yang mendengar tanya jawabnya dapat rahmat. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Fatabatul Maskul. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silakan saatnya untuk berbagi rahmat kita jadi berbagi rahmat dengan cara kita bertanya ataupun mungkin testimoni juga, silakan sharing tentang betapa dahsyatnya tadi zikir hasbi Allah ya, yang ketika didawamkan 7 kali menjadi wasilah untuk kita semua. Allah memberikan kecukupan untuk kita semua. Ada yang mungkin mendawamkan nih, yang sudah biasa mendawamkan tadi zikir tadi nih, barangkali sudah ya, Masya Allah nih, langsung sadari yang ngacung pertama nih. 7 kali saja. Iya, sejak tahun 2007 saya sudah mendawamkan itu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Karena kalau di bedah secara tafsir luar biasa itu ayat, Masya Allah. Kapan-kapan kita bedah. Silakan. Kalau banyak juga ada yang perkataan ini saja, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu Ya. tapi tidak ada saja. Kalau saya nggak tahu, mungkin ada dari, kalau dari lafaznya sih sebagai sebuah zikir bagus, tapi yang punya fadilah menjaga seperti yang tadi hadis riwayat Ibnu Sunni yang ada di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, saya belum ketemu selain lafaz itu. Bunda Dina sudah nge-share, Masya Allah ya, silakan dihafal nih jamaah yang bukan Allah nih. Jadi pagi ini setelah kajian nih harus didawamkan 7 kali setiap hari ya. Jadi harus dihafal kemana-mana. Kalau yang belum hafal, silakan catat gitu ya di kertas, kemudian dibawa kemana-mana ya. Bukan jimat tapinya ini ya. Jangan salah sampai salah ini. Dibawa kemana-mana, kemudian dibaca gitu kan, dilafalkan, dan punya penuh keyakinan bahwa Allah lah yang mencukupkan kita semua, Insya Allah.
Dan saya tertarik ini Ustaz, tadi tentang satu ungkapan yang sangat menarik tentang bahwa tawakal itu bukan sebuah kelemahan gitu ya. Ya, Kelemahan juga bukan sebuah tawakal. Artinya tadi ikhtiar itu menjadi sangat penting bagi orang beriman karena ya, kesempurnaan tawakal itu adalah dengan ikhtiar gitu ya. Dan eh, jangan sampai juga mengatakan ikhtiar tidak akan hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar gitu apa istilahnya itu ya. Itu juga ada yang salah ya, saja dengan mengkhianati hasil. ungkapan itu ya. Ya, Karena tentu semuanya ada Allah, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan dan bagi kita ikhtiar aja yang penting sebagaimana tadi dicontohkan kisah Bunda Hajar ya. Ternyata ayat bukan dari di Sofa Marwa ya munculnya malah di kakinya Bayi Sahih. Ismail. Itulah Ismail. Nah, sesungguhnya ikhtiar kemana-mana tiba-tiba dapat jodohnya di Depok gitu ya. ya, Masya Allah, tabarakallah. Allah. Silakan ada yang ingin sharing? Eh, Bunda Elvi, silakan. Ini dari Australia, silakan Bunda Elvi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Howdy. Good, thank you. Pak Ustadz, mungkin Ya, tadi udah dijelaskan, cuman tadi apa saya putus-putus. Ini mana yang dulu niat apa panjang sampai mencukupkan di dalam kuburku, mencukupkan dalam kehidupanku, dalam hartaku dan lain sebagainya. Itu juga ada satu zikir yang sangat panjang. Tapi yang tadi simple ya itu tadi yang sudah ada dalam zikir pagi petang ya yang biasa juga dibaca oleh kita semua barangkali ya. ya. Silakan Bunda Dina. Ini testimoni boleh juga kalau mungkin yang sudah merasakan dengan zikir inilah kemudian Allah cukupkan kesulitan yang kita hadapi diberi kemudahannya. Silakan Bunda Dina. Silakan, Mbak Din. Ya, Assalamualaikum Ude, satu kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih sedikit ngasih komen aja dengan kajian pagi ini, Masya Allah gitu. Banyak amalan yang memang selama ini dinadawamkan yang udah sampaikan gitu. Terutama yang tadi zikir yang favorit tadi gitu. Ya saat kehilangan-kehilangan yang bertubi-tubi itu adalah salah satu zikir favorit saya gitu. Insya Allah. Selain itu adalah ya Latif gitu. Selain zikir yang tadi dan Masya Ya. Allah gitu. Ya alhamdulillah sih dengan pendawaman zikir terutama pada saat zikir pagi dan petang itu minimal zikir itu yang mungkin kadang zikir yang lain tuh kadang terlewat gitu tapi zikir itu selalu apa ya kudu gitu kalau Ya. kata saya teh kudu gitu. Habis tahajud jelang subuh gitu sama di kalau apa namanya asar gitu habis asar gitu. Nah, ya alhamdulillah sih selain memberi ketenangan hati gitu, ya memang sandaran terbaik itu ya cuman hanya Allah gitu. Even makhluk yang paling dekat dengan kita pun kadang
kadang mengecewakan kita gitu, ibaratnya Ya, seperti itu. Dan ya tempat satu-satunya kembali ya hanya sama Allah kita berkeluh kesah sahih, sih. Mungkin itu sahih. aja sih Insya Allah, yang testimoni dari Dina pribadi gitu. Insya Allah insya Allah. segala sesuatu hal yang kalau kita apapun itu, kalau kita yakin Allah Allah itu ada, Allah itu selalu bersama kita, insya Allah akan lebih tenang, gitu aja sih. Insya Nuhun Allah, udah. insya Allah, insya Allah. Barakallah. Jadi izin saya coba lakukan penurunan derivasi dari surat 9 ayat 129 itu. Kalau jalan lain memberikan penafsiran bahwa jika mereka berpaling dari iman kepadamu, maka katakanlah, cukuplah bagiku, maksudnya cukup untuk Allah, tidak ada ilah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, percaya, dan bukan kepada selainnya. Ya, dialah Rabb yang punya ars, yakni Al-Kursi yang agung, dan ars ini disebut secara khusus karena dia makhluk yang paling besar. Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan sebuah athar yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an telah mengatakan bahwa ayat yang diturunkan paling akhir adalah firman-Nya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, dari surat 9 ayat 128 dan ayat ini, gitu, di surat At-Taubah. Ini ayat yang paling penting dan paling terakhir diturunkan. Hasbi Allah, cukuplah Allah. Itu saja sudah mengikat akidah dan tauhid kita kencang-kencang. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah kita bergantung, bertawakal, bersandar, menyerahkan segala sesuatu setelah kita ikhtiar. Ya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah penguasa arsy yang agung. Kalau kita pelajari tentang arsy itu kayak apa sih? Seperti cincin yang dilempar di apa namanya? Dilempar di padang pasir. Ya. Dan disebut juga bahwa kursinya Allah dibanding ars itu juga sebanding seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Jadi memang makhluk yang paling besar ars itu. Penyangganya saja ada 8. Penyangganya ada 8. Surat 16 ayat Surat 69 ayat 17, maaf. Itu ada 8 hamalatal ars. Yang kata Rasulullah SAW, malaikat penjaga ars itu atau pendukung ars atau penyangga ars itu antara cuping telinganya dengan pundaknya ini jaraknya 70 tahun. Jarak ini 70 tahun. Dan sayapnya hamalatal ars itu ada 2.400. Yang satu lembar sayapnya bisa menutupi tubuhnya Israfil. Israfil itu punya 1.200 bentangan sayap. Dan selembar bentangan sayapnya Israfil bisa nutupin tubuhnya Jibril. Tubuhnya Jibril alaihissalam itu pernah berserobok pandang dalam bentuk aslinya bersama Rasulullah SAW. Dia punya 600 sayap. Yang sayapnya menutupi ufuk. Kebayang nggak arsnya kayak apa itu? Ada yang bisa hitung-hitungan ya? Kalau ufuk itu 52.000 kilometer, gitu ya, itu ketutup sama selembar sayapnya Jibril, maka butuh 600 sayap untuk bisa menutupi ya, bumi. Gitu. 600 sayap itu kemudian ditutup oleh selembar sayapnya Israfil yang 1.200. Yang 1.200 sayapnya Israfil itu ketutup sama selembar sayapnya Hamalatal Arsy. Sedangkan Hamalatal Arsy punya sayap 2.400. Ada 8 sedang menyangga ars. Nggak kebayang buat saya. Besarnya kayak apa. Allahu Akbar. Mbak Nenden. Anak saya nomor 1 dan 2 pengen menikah setelah adik perempuan. Satu-satunya selesai kuliah karena mereka yang
biaya kuliahnya dengan alasan biar tenang jika adiknya sudah lulus kuliah. Bagaimana sikap saya? Ya nggak apa-apa, biarkan mereka menentukan pilihannya. Selama tidak merusak tatanan syariat, nggak ada masalah. Pertimbangan ikhtiar manusiawi begitu, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian setelah menikah terus jadi nggak diurus ya. Ya. Sama seperti ketika kita tahu bahwa anak kita belum dapat nafkah yang bagus, maka itu adalah ininya kita, kewajiban kita gitu, untuk bisa memahami itu. Wallahu a'lam. Ya, So, baik. bagaimana caranya tawakal kita on terus 24 jam seumur hidup, mengingat iman manusia naik turun. Terkadang ada perasaan yang menurut saya sudah melenceng, tidak mendahulukan Allah. Oke. Ada 6 kiat. Mau dicatat atau mau diapalin nih Mbak Reni? Pertama, hidupkan Al-Quran. Dicatat Ustaz. Nah, monggo, silakan. Yang pertama, hidupkan Al-Quran. Maksudnya dibakar gitu, abunya diminum, mbak, bukan. Dihidupkan Al-Quran itu maksudnya jadikan Al-Quran itu sebagai pelita. Jadikan Al-Quran itu sebagai penuntun. Bahwa apa-apa Quran, apa-apa Quran, apa-apa Quran, apa-apa Quran. Yang kedua, hidupkan sunnah. Karena dengan menghidupkan sunnah, kita akan mendapatkan cintanya Allah dan ampunan dosa. In every single detail. Menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah. Yang ketiga, baca kisah-kisah para orang-orang saleh. Baca kisah-kisah hikmah. Kita akan meneladani mereka. Setidaknya kita punya pengalaman semu dengan kisah-kisah mereka. Oke. Yang keempat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dengan doa macam-macam. Ada surat 3 ayat 8, ada ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ada Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Ada yang tadi surat 3 ayat 8, Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau pakai doanya Imam Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya, yang keempat. Yang kelima, iltizam. Iltizam itu mengokohkan azam. Gitu. Di antaranya apa? Tadi, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau udah merasa mulai melenceng nih, la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, nah, yang terakhir pilih teman. Dah sama MKI aja ke temannya, jangan sama yang lain. Yang lain nggak ngejamin kita punya teman baik, kecuali ada di circle yang memang semuanya orang-orang baik. Gitu. Kita di sini kan saling ingetin, saling ini. Meskipun ada yang punya kesibukan sendiri, nggak sempat sharing hadis, nggak sempat sharing ayat, nggak sempat sharing kajian atau petua-petua, sebetulnya kepengen, tapi kadang-kadang nggak enakan gitu ya. Padahal sebetulnya kayak siapa nih kalau saya lihat ini ada Mbak Ade, ada Uni Ona, ada Dokter Ulin, banyak lah ini nama-nama yang sebenarnya bisa sih. Ini ada Mbak Fatarina juga, ada Mbak Vivi Dahlan, ada banyak ini yang bisa sharing-sharing. Abah biasanya suka sharing-sharing tuh. Ke grup aja. Oh banyak banget ini. Ya. Gak bisa saya sebut satu-satu nih. Ada Ustazah Nina tuh dari Bandar Lampung. Ada Teh Popi, ada wah banyak banget ini. Ada Mbak Nana, ada Mbak Nita yang kalau ditanyain, ayo hari ini nyumbang satu quote, satu kebaikan gitu, biar jadi amal. Wah itu pasti nggak karu-karuan itu. Banyak banget. Gitu ya. Baik. Gitu ya Mbak Rini ya, hidupin Al-Quran, hidupin sunnah, baca kisah hikmah. Kita mohon sama Allah, iltizam ya, bukan ihtizam. Iltizam, mengokohkan azam. Iltizam.
terus pilih teman. Ya, baik seperti itu. Jazakallah khair. Wa Ustaz. kadzalik, barakallah. Yang keenam belum. Loh, udah 6 itu. Yang lima. Ada di grup, ada di chat. Hidupkan keronakan, hidupkan sunnah, baca kisah hikmah, berdoa, iltizam, menguatkan keinginan, iltizam, konsisten Oh lah iya. ya kalau bahasa kita. Baru kemudian Ya. yang keenam pilih teman. Berteman sama Mbak Dina aja, sama Mbak Dwi itu, sama Bu Nadia, sama banyak teman-teman di sini yang cuman kadang-kadang ada yang sungkan-sungkanan gitu. Nggak usah sungkan-sungkanan. Kalau sungkan kata Bu Dwi apa? Gitu deh. Ya, silakan di-share ya Bunda Reni tadi yang sudah mencatatnya atau siapapun. Jadi amal jariah juga ya, mungkin jamaah yang tidak hadir di kajian ini karena ada uzur syar'i gitu ya. Jadi bisa tahu bagaimana istiqomah gitu ya, bisa Ya. istiqomah dalam apa namanya Nanti kan, kebaikan. iya, nanti kan Mas Nandar kan ini nih masukin YouTube-nya. Nah, YouTube di share. Buat Share ya. teman-teman yang masih punya apa keluhan ini itu apa sama share aja. Dengerin ini deh, insya Allah. Nanti lanjutnya pekan depan ikut aja, gitu. Jadi jangan mau masuk surga sendiri, ajak orang lain. Tapi kita cukupkan sampai di situ, Ustaz. Baik, dan Nanti kalau tawakal ada itu pertanyaan mungkin lagi dari iman boleh di Ustaz grup. ya. Kenapa? Tadi ada pertanyaan soal naik turun iman itu, dan tawakal adalah bagian dari wujud iman itu ya sebenarnya. Betul, betul. Jadi bagian dari iman itu adalah tawakal itu sendiri ya. Siap, siap. Baik, alhamdulillah wasyillah jazakallah khairan Ustaz di atas nasihat ilmunya. Tarik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat Ustaz Dodi dan keluarga juga untuk Amin, kita ya Rabb. semua yang hadir di majlis ini, dan juga jangan lupa untuk sharing ya. Jadi diingatkan oleh Ustaz Dodi sharing, silahkan meng-sharing kajian ini ke sahabatnya, keluarganya yang tidak hadir. Mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah. Jadi jangan hanya amal jariah itu diborong sama Ustaz Dodi ya. Kita juga boleh beramal jariah dengan cara tadi meng-sharing kajian ini, kemudian informasi kajian ini. Mudah-mudahan juga itu pula jadi kebaikan untuk kita semua. Dan salah satu amal jariah kita yang jangan lupakan adalah dengan bersedekah ya. Insya Allah sedekah juga amal jariah yang terus akan mengalir untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bersedekah kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan tidak hanya lipatan pahala yang sesungguhnya kita dapatkan, tapi juga kalau kita lihat memang sedekah ini yang sangat jelas kebermanfaatan untuk orang lain. Salah satunya yang kami gunakan adalah untuk kegiatan khitan masal ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 14 September ini, di hari Sabtu ya. Kita berkolaborasi dengan Cinta Qur'annya Ustadz Fatih Karim, dan alhamdulillah ada mereka sudah menyediakan sekitar 50 orang anak ya yang insya Allah akan dikhitan di tanggal 14 September ini, dan kita menyiapkan tenaga medisnya yang dipimpin oleh Dr. Pifi. Alhamdulillah, dan tentu para pengurus dan panitia yang sudah dibentuk oleh Bunda Darmi akan meng-backup ya kegiatan ini. Silakan jamaah yang ingin berbagi juga tenaganya ikut gabung dengan Bu Darmi ya untuk persiapan acara dan pelaksanaan acara khitan masal ini. Dan insya Allah ini menjadi amal jari juga untuk kita, dan juga yang tidak punya waktu mungkin atau kena ada jauh jaraknya, silahkan juga sedekah atau infak yang disedekahkan untuk kegiatan ini menjadi juga amal kebaikan yang mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan menjadi pahala yang berlipat, dan kebaikan tidak hanya di akhirat kelak tentunya pahala yang besar itu, tapi juga kenikmatan atau kebaikan yang kita bisa rasakan di dunia bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Baik, yang jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن